oleh Ross Yaka, gentleman dari Statistik Department of University of Auckland, New Zealand pada tahun 1992. Itu Kak. Oke. Untuk software R-nya sendiri kalian udah pernah gunakan kan ya? Sudah semua? Karena Kak pas pelatihan R semester 1. Oh, semester 1. Berarti kalian belum pernah langsung nyobainnya ya? Langsung ke analisis statistiknya belum pernah? Belum Kak, cuman nyoba-nyoba aja kemarin yang disuruh. Lupa-lupa ingat juga sih. Oke. Resennya dihilangin dulu. Ya Kak. Kita lanjut, siap-siap ya. Untuk soal nomor 2, siapa yang mau jawab? Oke, Putri Aulia. Silakan. Jadi untuk nomor 2 yang tuliskan 3 rumus ukuran pemusatan, saya nulisnya rumus mean, rata-rata, median, nilai tengah, sama kuartil. Terus untuk ukuran penyebaran saya menulis rumus rentang antar kuartil sama simpang kuartil. Ini sebutkan juga Kak rumusnya gimana? Nah, teman-teman yang lain udah pada tahu belum? Atau ada yang belum tahu? Kayaknya nggak usah disebutkan deh, karena pasti udah benar sih kalau rumusnya itu. Karena udah dipelajari juga kan sama Bu Sifri. Kalau dipelajari. Oke. Satu Nomor lagi 3 Kak. itu sebutkan aja. Ayo, siapa yang mau jawab? Plus 3. Oh, langsung. Abangnya? Kalau di tempat saya Banyak tuh yang paling respon. atas ini Joanna Christine. Christine? Oh, Kriskinan Tia. Ya silahkan Joanna. Ya, jadi untuk nomor 3 disuruh sebutkan serta gambarkan diagram atau grafik yang diketahui. Yang pertama ada histogram atau biasanya dikenal grafik garis sama orang-orang. Terus ada pie chart, itu grafiknya bentuk lingkaran gitu. Terus yang terakhir ada diagram batang. Oke, benar. Tahu nggak apa bedanya histogram sama diagram batang? Siapa? Esmar, silahkan Esmar. Esmar Suprianto. Ya Kak, Ya silahkan. Perbedaan histogram dengan diagram batang atau pie chart. kalau diagram batang itu Kak kayak berpisah-pisah batangnya. Ya terus? Kalau histogram Kak kayak berdempet semua. Maaf kalau salah Kak. Benar, tapi ada jawaban lain nggak? Di pie chart, di bar plot juga bisa kok kita dempetin batang-batangnya itu. Tapi ada yang lebih spesifik lagi nggak tentang perbedaannya? Siapa itu? Tresna Restu? Duluan, silahkan. Ya, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya tuh grafik batang sama histogram itu sama. Histogram itu termasuk dalam jenis grafik batangannya. Dia itu khusus untuk penyajian data yang merupakan tabel distribusi frekuensi. Itu yang saya tahu Bang. Terus, ya itu benar-benar. Kalau histogram untuk tabel distribusi frekuensi. Kalau bar plotnya untuk? Kalau batang biasanya buat data Tunggal, gitu. data tunggal, data Ya. kelompok. No, jangan bilang data kelompok, data tunggal. Ya benar sih, udah hampir benar, udah benar. Tapi nanti diperjelas lagi untuk perbedaan bar plot dengan histogramnya. Terima kasih Tresna. Ya, makasih. Jadi nama-nama Ya, yang saya makasih, sebutkan, Bang.
Ya, dari nama-nama yang saya sebutkan dapat plus ya, Ana Putri, Putri Aulia, Joanna Christina, Esmar, dan Tresna Restu. Terima kasih nama-nama tersebut. Oke. Next time nanti kalau misalnya ada poin tambahan lagi diinfoin kok. Oke. Kita langsung aja mulai praktikum. Untuk Kak Novi, silahkan. Saya izin share screen dulu ya. Sebentar, di mana saya letakin filenya? Udah kelihatan belum? Teman-teman gimana? Udah kelihatan nggak? Nah, Nah, silahkan Kak. Kali. Gimana sih cara share screen-nya? Nah, udah. itu layar laptopnya Sanas. Hah? Udah nih, udah. Lanjut, baca. Udah. Mulai mendekati. Pengenalan sama Maaf Kak Novi, suara kakak putus-putus. Iya, suaranya putus-putus nih di tempatku. Kayaknya jaringan deh. Mungkin aku ambil alih sebentar ya. Nanti kalau Novi udah masuk, langsung bicara aja lagi. masuk nggak ke aku? Ya, udah. Silakan. Udah. Maaf ya, jaringan saya hilang. Yang pertama ini ada kita masuk ke pengenalan software R yang akan kita gunakan. Kedua, masuk statistika deskriptif. Kemudian pengaplikasian software R. Kemudian ada latihan soalnya di akhir. Lanjut. Nah, kemudian software R itu tadi apa sih? Nah, udah ada di file responsifnya juga kan ya. R itu program komputasi statistika dan grafis. Nah, kemudian R itu diciptakan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman pada tahun 1995 sebagai implementasi dari bahasa program S. Tujuannya itu mengembangkan bahasa yang fokus untuk analisis data, statistik, kemudian jadi R itu free software untuk analisis data dan grafik yang didasarkan pada bahasa pemrograman S yang dikembangkan oleh Rick Baker, John Chambers, dan Alan Wilkes dari AT&T Bell Laboratories. Jadi aplikasi software R ini open source ya. Kalau kalian belum tahu open source itu, jadi siapapun yang ingin mengembangkan aplikasi R itu bisa. Jadi bagi yang mau nambah program atau apapun itu bisa ya. Jadi kenapa dia gratis? Karena open source. Oke, lanjut. Nah, ini ya kelebihan sama kekurangannya tadi kita sudah saya sebutkan. Yang pertama itu gratis, kita nggak perlu nge-crack, package-nya banyak, function, terus digunakan untuk banyak hal, kemudian dia populer. Kekurangannya tuh tidak user friendly sama terlalu kompleks bagi pemula. Lanjut. Tes suara saya putus-putus nggak? Nggak ya? Tidak. Enggak Kak.
Tes, Mapi. Oke, mungkin jaringannya nih hilang lagi deh. Mungkin saya sambung nih ya. Terus di dalam R itu ada fungsi dan package. Nah, fungsi itu apa sih? Fungsi itu perintah dalam R merupakan fungsi. Jadi fungsi ditulis dengan diawali dengan tanda buka kurung dan diakhiri dengan tanda tutup kurung. Di dalam kurung tersebut dapat berisi satu atau lebih argumen. Nanti kita pelajari tentang mana fungsi yang mana perintah. Beberapa fungsi ada yang tidak memerlukan argumen. Terus terdapat banyak fungsi tersedia dalam R, pengguna dapat membuat fungsi baru sesuai dengan kebutuhan. Terus ada juga yang namanya package. Nah, package adalah kumpulan perintah-perintah yang digunakan untuk analisis tertentu. Misalnya pada package PSYCH. Dengan ini kita bisa melihat deskripsi data secara cepat. Nanti kita gunakan package ini. Terus terdapat ribuan package tersedia yang dapat diunduh secara gratis. Untuk menemukan package yang sesuai dapat dicari melalui Google Search. Kita next. Ini kan Novi-nya udah bagus jaringannya, Kak? Oh, udah sampai sini. Udah. Maaf ya. Ya, lanjut, Kak. Kita masuk ke statistika deskriptif, itu bidang ilmu statistika, mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data suatu penelitian. Nah, statistika deskriptif ini bagian ilmu statistik yang meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, sehingga memberikan informasi tersebut itu lebih lengkap. Statistika deskriptif, menurut Sugiono, itu fungsinya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Next. Ukuran pemusatan sama penyebaran ini bisa dilihat ya, apa aja. Sini pemusatan ada mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, biasa yang untuk dasar yang kalian pelajari. Kemudian untuk penyebaran itu ada range, simpang kuartil, simpang rata-rata, variansi, simpangan baku, kemudian ada koefisien variansi. Next. Untuk pengaplikasian software R, mungkin abangnya bisa lanjutkan. Oke. Terima kasih, Kak Nafi. Nah, jadi untuk pengaplikasian software R, di sini kita ada bahas tentang input data. Terus, ya pertama, ini kalian harus perhatikan benar-benar ya. Nah, kalau kita mau input data pada software R, kita harus buat data dalam bentuk TXT dulu di Excel. Nanti kita coba. Nanti saya ajarkan tutorialnya. Terus ini kita buka software R-nya. Oh ya, di sini saya kasih contoh pakai software R biasa, tapi nanti di praktikum saya menggunakan RStudio ya. Tapi sebenarnya sama aja. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri sintaks tutorial-tutorial yang ada di sini di materi. Nah, ini juga ada sintaks-sintaksnya. Nanti kita coba semua. Mungkin kita bisa langsung ke praktiknya kali ya. Terima kasih. Saya izin keluar dari ini. Jadi pertama kita buka ini kalau kecepatan langsung ngomong ya atau putus-putus, pokoknya ada yang mengganggu di kalian langsung ngomong aja, sanggah saya. Jadi pertama di sini, ntar saya stop screen.